Pertama gua di arsitektur dan mendapatkan tawaran di arsitektur itu adalah dinilainya 60 juta ya. Tim gua udah pada kabur tuh karena waktu itu posisinya lu bullshit kerjasama gitu kan. Mas, kalau untuk yang lulusan arsitek kira-kira jalurnya setelah lulus untuk bikin jenjang karir tuh potensialnya kemana aja sih? Sebenarnya kalau dari arsitektur itu pertama kalian harus ngerasa bersyukur ketika kalian khususnya ketika S1 ngambil di arsitektur atau di teknik, di ranah teknik. Karena gue ngerasa nggak menyesal ketika gue ngambil di teknik, tapi meskipun ujung-ujungnya gue mempelajari tentang manajemen gitu kan. Jadi nggak ada salahnya ketika kalian harus ngerasa bersyukur ketika kalian ngambil di ranah teknik, di industri teknik, karena kalian akan belajar gimana caranya mengeksekusi sebuah ide gitu kan. Nah sementara kalau misalnya dari arsitektur khususnya misalnya atau di interior atau hal apapun yang berkaitan dengan desain atau ranah teknik, itu kalian bisa mendevelop sebuah ide menjadi sebuah produk. Itu yang pertama. Ketika misalnya kalian ngerasa di arsitektur itu misalnya khususnya ngerasa bukan dunia gue pada saat itu, jadi kalian jangan hilang harapan juga, kalian bisa develop sebuah produk, baik itu fashion, baik itu sebuah produk retail dan segala macam gitu kan. Itu yang pertama. Terus kalian juga bisa menjadi konsultan udah pasti ya. Jadi kalian bisa jadi konsultan arsitektur, interior dan segala macam, atau justru kalian bisa melakukan internship dulu gitu kan. Jadi ya mungkin dari mata kuliah jurusan arsitektur atau interior pasti ada program magang kan. Nah itu program magang ini harusnya kalian bisa manfaatkan sebaik mungkin, karena di sana adalah ketika kalian internship, kalian bisa membuka pintu. Ketika kalian lulus itu company bakalan melihat skill kalian sejauh apa dan segala macam, sehingga akhirnya ketika lulus kalian nggak perlu repot-repot lagi ngelamar ke sana kemari ketika kalian udah punya positioning di company yang atau tempat magang yang kalian lakukan ketika mahasiswa gitu kan. Atau bisa juga ya ngebangun biro seperti gua, karena jujur aja ketika orang-orang yang mempunyai biro itu pada umumnya adalah mempunyai pengalaman internship dulu atau magang dulu atau misal bahkan kerja dulu. Sementara yang gue lakukan beda gitu kan, justru gue babak belur ketika langsung ngebuka sebuah biro atau konsultan gitu kan. Jadi gue di Interlook sendiri jujur langsung gue buka karena waktu itu yang gue yakin ya karena mindset atau misalnya mental gue untuk ngebangun sebuah usaha gue udah punya sebelumnya. Jadi mulai dari pengalaman gagal banget gitu kan itu udah punya. Jadi pengalamannya pasti bukan berarti pengalaman gue berhasil juga, tapi karena gue udah mungkin bisa dibilang sudah menghabiskan sebagian jatah kegagalan gue saat mahasiswa, hingga akhirnya gue bisa berani untuk langsung membuka atau membuat sebuah biro atau konsultan interior dan arsitektur Interlook ini. Nah, untuk tahapan maksudnya dari gagal-gagal itu mungkin kalau misalnya mau diceritain boleh nih sama ke teman-teman Nikon Fox. Gagalnya tuh gagal yang gimana sih? Terus sampai ke gagal banget. Terus apa sih, ada nggak tahap yang dilakukan sebelum akhirnya timbul nih kayak aku harus bikin atau harus aku buka nih buat si Interlook ini? Pernah ikut apa atau mungkin sempat ngobrol sama temen sampai akhirnya benar-benar bulat tekad dan ide ini mateng, akhirnya tercetuslah si Interlook ini. Jadi sebenarnya kalau berbicara soal kegagalan, khususnya ketika kegagalan kenapa Interlook ini ada, salah satunya karena kegagalan juga. Jadi dulu setelah lulus gue diajak oleh salah satu senior untuk mendevelop sebuah project perumahan di Pekanbaru waktu itu. Jadi main jauh tuh dari Bandung ke Riau gitu kan untuk mendevelop sebuah project perumahan. Waktu itu gue diposisikan sebagai partner, cuma bukan sebagai pengambil keputusan. Jadi gue waktu itu salah satu job desk-nya adalah membuat sebuah perencanaan perumahan di beberapa titik lokasi atau beberapa site gitu kan. Cuma selama berlangsung dan sudah
pastikan beberapa lokasi yang gue rencanain lokasinya di mana aja, yang jelas lebih dari satu lokasi untuk sebuah developer yang punya pengalaman pertama kalinya gitu kan. Bagi gue waktu itu ketika seiring berjalannya waktu gue ngerasa kok ini terlalu gegabah gitu kan. Developer baru berjalan di tahun pertama sudah berani-beraninya membuka beberapa site untuk dibuatkan perumahan. Sampai akhirnya gue setelah mungkin 1 tahun di sana, gue ngerasa ada ketidakberesan dan gue pun nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Sampai akhirnya kontrak kerja sama gue waktu itu yang bernilai mungkin ya ratusan juta ya waktu itu. Ya perumahan kan. Ya lumayan gitu kan kalau divaluasikan dalam berbentuk uang yang nyata ya. Cuma sayangnya itu semuanya fata morgana gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa ini gue kalau misalnya bertahan di sini gue nggak akan bisa jadi apa-apa nih. Gue harus mutusin dapat hasilnya ya. Karena secara hitam di atas putih sudah tertulis dan segala macam, tapi lagi-lagi ya gue ngerasa di situ mungkin pengalaman yang gue akhirnya belajar untuk bisa mengapresiasi profesi gue sebagai arsitek waktu itu gitu kan, sebagai lulusan arsitek kok gue waktu itu ngerasa untuk membangun sebuah karya untuk bisa berusaha bertahan hidup dengan profesi sebagai junior arsitek waktu itu kok gini-gini banget gitu kan, kok ngerasa susah banget gitu kan. Kita ngerasa disepelein dengan hasil kerja keras kita, dengan karya kita gitu kan. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk cabut ke Bandung, balik lagi ke Bandung, meskipun waktu itu sampai alhamdulillah ternyata keputusan itu adalah keputusan tepat. Karena kalau misalnya gue bertahan di sana, alhamdulillah sampai saat ini pun nggak ada tuh yang masih di sana aja gitu kan. Nominal yang dijanjikan itu tidak ada. Tapi lebih cocok kayak cita-cita zaman dulu loh, di sana kayaknya pakai helm. Nah, itu dia. Tapi cita-citanya salah berarti kayaknya. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan, nggak semudah apa yang dicita-citakan waktu kecil gitu. Gua balik lagi ke Bandung dan tim gue udah pada kabur tuh, karena waktu itu posisinya lu bullshit kerjasama gitu kan, tapi nggak bisa ngasilin apa-apa kan. Akhirnya ya udah gue pun nggak bisa ngandelin tim gue di Bandung juga, sendirian lagi. Akhirnya sendiri itu, benar-benar sendiri. Alhamdulillah waktu itu gue harus bertindak sesuatu nih ketika pun memang kerjasama nggak ada hasilnya, tim pun pada bubar. Waktu itu gue mutusin oke, gue harus kerja. Jadi kalau misalnya pengalaman melamar kerja gue ada gitu kan. Oh sempet, kirain gak ada sama sekali nih. Iya, gue nggak se-mental block itu gue menutup, gue nggak mau kerja dan segala macam. Sesungguhnya enggak gitu kan. Cuma waktu itu akhirnya gue mutusin untuk melamar kerja, karena waktu itu kalaupun gue harus melamar kerja, gue harus di industri yang sama gitu kan, di industri yang relate dengan skill dan dunianya gue di arsitektur. Jadi gue ngelamar ke beberapa company dan alhamdulillah gitu kan, waktu itu di interview di 5 company gitu kan. Di waktu yang berbeda, tapi ya itu dia cuma sebatas interview, nggak ada follow up lagi. Jadi gue kalau bisa dibilang mungkin ketika gue ada ikhtiar untuk ngelamar kerja, ya bukan berarti gue nggak mau kerja, tapi sebenarnya kesempatannya aja yang kebetulan nggak ada gitu kan. Sampai akhirnya oke deh, kok nggak ada yang mau nerima gue kerja ya gitu kan. Ya udah, apa yang harus gue lakukan lagi adalah ya udah gue ngerjain beberapa proyek kecil lah waktu itu. Jadi gue dengan posisi sendiri gitu kan, ngerjain beberapa proyek kecil. Freelance nggak bisa dibilang gitu? Bisa dibilang kayak gitu, freelance kayak gitu. Sampai akhirnya kok mulai padat nih gitu kan si proyek-proyek ini. Karena hasilnya udah kekumpul ya beberapa proyek, banyak orang mulai kenal gitu ya. Sampai akhirnya oke, gue nggak bisa jalanin sendiri. Sampai akhirnya gue mikir oke, gue sadar kalau profesi untuk arsitek ini kita butuh tim, effort yang lebih gitu kan, untuk membangun sebuah portofolio dan segala macam gitu kan. Sampai akhirnya gue punya alasan gue nggak mungkin untuk mengeluhkan profesi gue saat itu gitu kan. Saat itu gue harus bisa jadi solusi buat profesi gue. Gimana caranya karya gue bisa diterima, gimana caranya profesi gue bisa diapresiasi, ya gue harus melakukan suatu cara yang beda.
Ya mungkin ditambah lagi posisi gue waktu itu adalah bisa dibilang ya mungkin seorang junior arsitek yang masih muda banget gitu kan, orang fresh graduate gitu kan, gimana caranya karyanya bisa diterima gitu kan. Gitu ya, tapi ya udah mungkin nggak salah juga project. ketika senior gue seorang arsitek yang sudah terkenal dan segala macam pun memang mungkin kurang lebih mempunyai mengalami proses yang sama gitu kan, mulai dari kerja dulu, berdarah-darah dulu gitu kan untuk membuat sebuah portofolio gitu kan, sampai akhirnya gue mikir oke, gue harus punya cara yang beda nih gitu kan. Gue sadar gue masih muda, masih junior banget lah gitu kan, belum banyak pengalaman di bidang arsitektur, sampai akhirnya yang harus gue lakukan adalah gimana caranya gue mengedukasi. Jadi gimana caranya masyarakat awam itu tahu tentang profesi gue dan tahu manfaatnya apa gitu kan. Akhirnya apa yang gue lakukan untuk mengedukasi itu adalah dengan membuat konten-konten yang berkaitan dengan arsitektur dan interior di Instagram. Di Instagram pribadi? Bukan, jadi gue waktu itu udah sempat mikir juga, waduh kalau misalnya gue harus ngebangun personal branding dengan mengangkat nama gue sendiri, gue nggak kepikir nanti tua kayak gimana gitu kan, masih ngerjain proyek dan segala macam, karena pasti bakalan ketergantungan dengan personal branding gue. Akhirnya waktu itu pun gue sudah men-setting gue harus membangun sebuah company brand. Jadi yang gue lakukan atau yang gue rencanakan waktu itu, kalaupun gue harus membuat konten edukasi, fasilitas yang gue pakai apa gitu, ya udah akun Instagram dengan nama brandnya. Gitu. Dulu apa namanya? Dulu udah sempat ganti-ganti ganti-ganti nama tuh, ganti-ganti nama untuk si brandnya, mulai dari ruang apa namanya gitu ya. Tapi sampai akhirnya gue mikir, oh nama sebuah konsultan itu nggak harus yang berkaitan dengan sebuah penamaan ruang konsultasi atau ruang interior atau ruang arsitektur dan segala macam yang selalu berkaitan dengan istilah-istilah interior dan arsitektur waktu itu. Dan gue mikir gue pengen deh membangun sebuah brand talk yang namanya laptop pun bisa kita kasih brand, bisa dikasih brand Apple kan gitu kan, kenapa enggak gitu kan. Untuk biro konsultan kita nyari brand yang cukup lari dari penamaan pada umumnya. Akhirnya gue waktu itu ada beberapa choice untuk pilihan brandnya. Gue kebetulan waktu itu pun ngebentuk sebuah tim kecil juga gitu kan, gue lempar nama yang cocok apa ya, Interlook gitu kan. Jadi asal mulanya Interlook gitu kan. Jadi benar-benar Interlook ini dimulai dengan semangat edukasi. Jadi awalnya malah pingin buat edukasi orang awam aja. Betul, karena sejauh ini pun klien kita itu adalah 90% adalah klien yang belum pernah pakai jasa interior designer ataupun jasa arsitek. Sampai akhirnya gue mikir oke, sejauh ini mungkin profesi arsitek nggak terkenal atau nggak sedipahaminya profesi dokter gitu kan. Tapi kalau arsitek itu cenderung misalnya, waduh pakai jasa arsitek mahal nggak ya segala macam gitu. Terus kan. kayak orang pasti mikirnya, mungkin kalau aku ya mikirnya teman-teman arsitek mah buat bangun gedung, buat bangun yang besar-besar, tapi sebenarnya buat rumah hunian pun itu sangat perlu ya biar kita bisa implementasi apa yang kita pengen. Potong Mas, jadi kalau misalnya aku dengar tadi, aku rangkum sendiri, kayaknya harus nekat ya, kayaknya si Mas Wandi ini orangnya nekat karena maksudnya dari kuliah udah berani bisnis, udah berani bikin itu, jatuh bangun, terus ditawarin proyek kecil pun diambil karena ngelihatnya kayak nyata itu bakal ngebentuk mental kita juga gitu ya. Jadi kedepannya setelah lulus kita kayak sedikit punya pengalaman untuk ngejalanin profesi nanti jadi arsitek ya. Jadi buat teman-teman Sneak on Fox yang pernah curhat nih kalau misalnya kayaknya salah jurusan di arsitek, jangan kecil hati kayaknya, karena nanti selesai kuliah nanti lulus itu banyak banget potensi-potensi profesi yang bisa dilakuin dengan lulusan dari arsitek ya. Gitu. Nah sekarang tadi balik lagi bahas, kita udah masuk ke Interlook nih. Kira-kira setelah bangun Interlook ini, berjalan dengan proyek-proyek yang ada, apa sih yang bikin beda Interlook dengan jasa konsultan arsitek lain? Jadi kalau misalnya mungkin beberapa pembeda dari biro yang lain, ya mungkin pada umumnya ya sih sama aja. Mungkin kita lebih ke pertama, kita sangat mengaktifasi semua konten-konten online kita gitu kan. Jadi benar-benar kita adaptasi tuh kira-kira fitur apa yang sekarang lagi
efektif gitu kan. Kira-kira sosial media mana yang harus kita pilih dan segala macam. Kita benar-benar mengadaptasi itu. Terus kedua adalah kita punya fitur yang namanya virtual reality gitu kan. Virtual reality itu adalah sebenarnya media kita untuk mempresentasikan proyek kita yang mungkin di luar dari gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi. Makanya kita coba buat kita kemas dalam bentuk virtual reality supaya mungkin bisa memudahkan untuk orang-orang awam yang belum tahu sebenarnya apa yang dikerjakan oleh seorang arsitek atau interior designer itu dalam bentuk 4 dimensi, sehingga orang pun bakalan merasakan secara langsung baik itu ambience dan segala macam gitu kan. Akhirnya itu media kita untuk presenting project kita gitu kan. Dan mungkin ditambah lagi kita adalah biro atau konsultan yang bisa dibilang relatif SDM-nya itu terhitung masih muda gitu kan. Ya mungkin parameter tuanya itu di Interlock itu siapa ya saya. Pendirinya ya, paling tua ya. Ya gue yang. Kenapa nih alasannya ngambil yang muda-muda gitu kan? Ya lebih mempercayakan gitu. Yang pertama sih bukan gue underestimate dengan yang senior juga gitu kan. Kayaknya karena punya pengalaman personal sama yang tua-tua. Enggak ya. Pertama karena gue pengen ngasih kesempatan aja buat desainer-desainer muda, karena gue ketika lulus dari arsitektur merasakan susahnya untuk mendevelop sebuah karya atau mencari pekerjaan gitu. Atau cuma sekedar ingin diapresiasi sebagai profesi seorang junior arsitek ya, sebagai fresh graduate waktu itu. Ini gue pengen lebih ke encourage teman-teman desainer muda gitu kan untuk bisa belajar dari awal, meskipun nggak mudah juga untuk ngelatih mereka khususnya di mentalnya sih gitu kan. Itu yang pertama. Terus kedua, harapannya sih gue pengen ada ide-ide yang segar yang bisa dihadirkan dan yang bisa aktualisasikan di proyek-proyek kita gitu kan. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi gue pengen lebih ke ya semangatnya lebih fresh aja gitu kan. Nggak hanya tertuang dalam sebuah desainnya gitu kan, tapi lebih ke teamworknya juga dan lain-lain. Suasananya juga pasti kebentukan gitu ya, nggak kaku kayak Hmm. misalnya rutinitas ya orang-orang yang lebih senior kayak gitu kan ya. Wah ini keren banget sih Kang. Ya, Aku udah jadinya kayak kebayang ya? kebayang ruang gerak.